Shihor adalah sebuah film drama komedi berbahasa Hindi India 2019 yang disutradarai oleh Nitesh Tiwari. Berlatar paralel pada tahun 1990-an dan 2019, Shihor bercerita tentang Anirudh atau Ani Pathak, seorang perceraian paruh baya yang putranya Raghav mencoba bunuh diri setelah gagal menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, dan meskipun bertahan hidup, tampaknya tidak mau hidup. Putus asa, Ani bertentangan dengan keinginan mantan pacarnya yang berubah menjadi mantan istrinya, Maya, untuk menceritakan pengalamannya sendiri dalam sekelompok 6 teman. Sewaktu dia terus membujuk Raghav, 5 lainnya menerima berita tentang tragedi itu dan memutuskan untuk bergabung dengan teman mereka dalam rasa sakitnya dan menyelesaikan cerita yang mereka hargai sebagai pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Anirudh atau Ani Pathak adalah seorang pria paruh baya yang bercerai yang tinggal bersama putranya yang masih remaja, Raghav Pathak, seorang insinyur yang bercita-cita tinggi yang sedang menunggu hasil ujian masuknya dengan harapan mendaftar di Institut Teknologi India. Menjelang hasilnya, Ani memberi Raghav sebotol champagne atau minuman keras yang biasa dipakai untuk merayakan kemenangan. Dan Ani, bapaknya, berjanji kepadanya bahwa mereka akan merayakan kesuksesannya bersama, tidak menyadari bahwa Raghav berada di bawah tekanan yang kuat. Botol champagne hanya memicu kekhawatiran Raghav tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak berhasil atau tidak lulus masuk ke Institut Teknologi India. Keesokan harinya, saat memeriksa hasilnya di apartemen temannya, Raghav mengetahui bahwa dia belum memenuhi syarat untuk hasil ujian Institut Teknologi India IIT GAA dan takut disebut pecundang. Dia sengaja menyelinap dari balkon untuk bunuh diri. Tetapi selamat, meskipun dalam keadaan fatal atau kritis. Ani bergegas ke rumah sakit di mana dia mencoba menghibur mantan istrinya, Maya Pathak. Dia menyalahkan Ani karena tidak memperhatikan seberapa besar tekanan yang dialami oleh Raghav. Dr. Sunit Dev, SD, Kasbekar, memberitahu Maya dan Ani bahwa kondisi Raghav memburuk karena Raghav tidak memiliki keinginan untuk hidup. Menyadari bahwa putranya takut disebut pecundang, Ani yang menemukan foto-foto masa kuliahnya mulai menceritakan kisah-kisah masa kuliahnya di perguruan tinggi dalam upaya untuk menghidupkan kembali harapan pada Raghav yang ingin dia percayai bahwa ayahnya juga pernah menjadi pecundang. Selama menceritakan kembali, ceritanya kembali ke tahun 1992, ketika itu adalah hari pertama kuliahnya di kampus National College of Technology. Ani diberikan kamar di Hostel 4 alias H4 yang terkenal dengan perumahan pecundang. Penghuni H4 telah mendapatkan label ini karena berbagai alasan yang tidak diketahui. Salah satunya adalah kualitas makanan berantakan yang paling buruk di seluruh kampus. Tidak puas, ia mengajukan permohonan untuk mengubah blok asramanya meskipun seorang petugas memberitahu dia bahwa aplikasinya mungkin membutuhkan waktu. Sementara itu, seorang siswa senior H4, Gurmeet Seksa Sih Dillon, menyodok Ani di pantat saat pertama kali mereka bertemu. Tetapi mereka segera menjadi teman, dengan Ani menggambarkan Seksa sebagai senior hyperseksual yang terobsesi dengan pornografi sepanjang waktu. Pada titik ini, Raghav mengalami kejang-kejang menyebabkan Ani dan Maya panik. Tetapi Dr. Kasbekar mengungkapkan bahwa dia
sekarang sadar. Meskipun kondisinya masih sama, namun ketika dia bertanya tentang seksa, Annie yakin bahwa Raghav mendengarkan pergi dengan Maya untuk bertemu Raghav yang meragukan apakah itu memang kisah nyata. Annie yakin bahwa dia hanya perlu bukti untuk membuat rencananya berhasil. Akhirnya melacak seksa yang saat ini bekerja sebagai konsultan di London. Melalui panggilan telepon dan memberitahu dia tentang tragedi itu, seksa menunda komitmen kerjanya yang terbang ke Mumbai dan seksa terbang ke Mumbai untuk bersatu kembali dengan Annie dan Maya. Dan melihat seksa, Raghav yang awalnya kecewa mengenalinya dan meletakkan semua keraguannya untuk beristirahat saat seksa melanjutkan cerita. Seksa menceritakan keputusan Annie untuk mengubah asramanya, dan pada tahun 1992, selama percakapan awal mereka di sebuah kantin, mereka melihat Maya untuk pertama kalinya. Saat cerita kembali ke masa sekarang, seksa menceritakan kepada Annie dan Maya selama istirahat makan siang bagaimana dia dan seorang teman bernama Himanshu atau Asam Deshmukh pernah menerima permintaan pro compang camping yang lucu pada tahun 1992 dari ayah dari seorang mahasiswa baru bernama Sundar atau Mummy Srivastava, seorang introvert muda yang terikat pada tali celemek ibunya dan sangat bergantung padanya. Pada tahap ini, Mami bergabung dengan seksa di masa sekarang, bekerja sebagai eksekutif di Amerika Serikat yang telah menebalkan aksennya. Ketika Annie dan seksa menumpahkan berita kedatangan Acit, Mami berseru kepada Raghav bahwa Acit adalah kabar buruk. Annie kemudian menggambarkan Acit sebagai topper sekolah yang mulai gagal dalam ujian kuliahnya dan mengembangkan lidah yang pahit dan mengumpat. Perkenalan singkat untuk Acit segera kembali ke teman sekelas seksa yang bergabung dengan mereka di rumah sakit. Mereka semua secara singkat mengenang kesenangan yang mereka miliki di masa kuliah mereka, menunjukkan album foto mereka kepada Raghav dan memberitahunya tentang hubungan baru Annie dengan Maya saat itu. Bahkan ketika Dr. Kasbekar berkali-kali memberitahu bahwa otak Raghav bengkak dan kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sementara itu, pada tahun 1992, seorang siswa super senior bernama Raghuvir Ragi Chalkar, seorang asrama terkenal dari asrama 3 alias H3 yang dikenal dengan asrama kelas dunia dan antitesis absolut dari H4, mempercepat aplikasi Annie dan menawarkannya untuk datang ke H3. Tetapi Annie tiba-tiba berubah hati saat mendiskusikan hal ini dengan Maya, kemudian menolak tawaran itu, yang membuat Regi kecewa, yang mengungkapkan bahwa Derek De Souza, super senior H4, seorang atlet terkenal, telah membusuk selama 3 tahun terakhir setelah juga menolak tawaran sebelumnya. Derek terungkap sebagai perokok berantai, dan saat dia bersatu kembali dengan Annie, adegan pertemuan pertama mereka pada tahun 1992 dimainkan, di mana Derek mengungkapkan bahwa Regi adalah pengganggu perguruan tinggi yang sangat bersemangat yang mendorong siswa berbakat dari asrama lain ke H3 dan mengklaim kredit total karena memenangkan GC. Annie yang awalnya terkejut segera mengetahui bahwa status pecundang H4 berasal dari penampilan terburuknya secara konsisten selama bertahun-tahun di GC, yang merupakan singkatan dari General Championship, sebuah kompetisi olahraga tahunan di mana siswa dari semua 10 asrama di seluruh institut bersaing dalam 30 olahraga selama rentang waktu 2 bulan. Annie kemudian meyakinkan Derek yang awalnya skeptis untuk mencoba untuk terakhir kalinya, dan mereka memulai serangkaian cobaan dengan kocak gagal dalam tawar-menawar. Setelah beberapa upaya untuk menemukan pemain yang tepat gagal, Derek memberikan
Balasan yang sama kepada Annie sebagai jawaban yang diberikan Dr. Cas Becker kepadanya dan Maya, bahwa itu harus tentang mencoba karena tidak ada cara lain selain mencoba. Kembali ke rumah Annie. Semua orang sedang berdiskusi di mana Derek, Acit, Seksa, dan Mami memberitahu Annie dan Maya bahwa mereka akan bertahan untuk mendukung mereka setelah Annie meminta mereka untuk pergi karena laporan negatif tentang kesehatan Raghav. Ketika tepat sebelum semua orang dapat berkumpul untuk makan malam di meja makan, Annie dan yang kalah menemukan anggota mereka yang telah lama hilang. Sahil, Bafda, Awasthi di depan pintu Annie. Bafda bergabung dengan grup di rumah sakit keesokan harinya, dan seperti yang tersirat, ia terbukti sebagai pemabuk yang terinspirasi Davdas dari grup tersebut, juga seorang juara catur yang terkenal. Mereka kemudian menceritakan bahwa saat mempersiapkan GC pada tahun 1992, karena mereka kehilangan serangkaian pertandingan awal dalam olahraga yang berbeda, kecuali turnamen Karom, di mana Mami membawa mereka ke perempat final. Keenam anak laki-laki itu memutuskan untuk mengorbankan hal-hal yang paling dekat dengan mereka sampai mereka memenangkan General Championship atau GC. Annie dalam upayanya memutuskan untuk memboikot Maya untuk sementara waktu, menghindarinya terus-menerus, namun taktik ini memukul balik dengan keras di wajah mereka ketika Bafda kambuh dan dibawa ke rumah sakit, menyebabkan tim H4 kehilangan harapan. Namun setelah beberapa saat introspeksi, Annie segera datang dengan trifecta, rencana untuk mengalahkan hostel lain. Metodenya berhasil menghasilkan beberapa kemenangan besar untuk H4. Namun, selama nongkrong perayaan di sebuah bar, bentrokan kekerasan antara geng regi dan pecundang terkemuka memuncak pada Mami yang melukai jarinya, menyebabkan Mami kehilangan semifinal Karum. Bahkan ketika Acit menghibur Mami yang menangis kurangnya representasi dalam turnamen angkat besi, langsung menyerang ide di kepala Annie dan dia memilih Abimanyu Dandarathor, seorang asrama H4, untuk kehilangan 2 kg melalui pelatihan di bawah pengawasan Annie dan Derek yang bersaing dalam kategori 42 kg. Kemenangan kocaknya segera disertai dengan kembalinya Beuda dari rehabilitasi yang dirayakan asrama. Befda terus memerintah dalam poin untuk H4. Dalam catur, setelah kembali keterampilan atletik, Derek membuktikan aset besar untuk H4 dan akhirnya H4 berhasil mencapai final diadu melawan H3 untuk pertama kalinya dalam sejarah perguruan tinggi. Kembali ke masa sekarang, Dr. Cas Becker meminta Annie, Maya, dan teman-teman mereka untuk meninggalkan Raghav pada saat itu, sehingga dia dapat menyelesaikan operasi bedahnya keesokan paginya, dan mereka semua berjanji kepada Raghav untuk menunggu dengan sabar untuk klimaks. Setelah teman-temannya kembali ke rumah Annie, teman-teman berdiskusi di mana Annie mengungkapkan bahwa dia mungkin gagal dalam mengajari Raghav cara menghadapi kegagalan, menunjuk ke botol champagne yang dia belikan untuknya. Melihat Mami memanggil putranya Vedant dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya sepeda terlepas dari apa hasil ujiannya, Maya menduga bahwa Annie adalah ayah yang luar biasa dan berdamai dengannya setelah gangguan emosional. Tetapi di tengah malam, telepon Annie tiba-tiba berdering, di mana Dr. Cas Becker memberitahunya bahwa Raghav mengalami kejang parah dan operasi segera harus dilakukan. Annie meminta 10 menit untuk menyelesaikan cerita, dan Dr. Cas Becker awalnya enggan menyerah setelah Maya mendukungnya. Mereka melanjutkan cerita di mana pada tahun 1992 Regi yang kesal setelah mengetahui metode H4 memutuskan untuk menyabotase Befda dengan menawarinya sebotol alkohol dan dengan sengaja meminta rekan setimnya melukai kaki Derek
Befda awalnya tampak mabuk ketika Ani dan Seksa akan menerimanya, dan setelah Ani berangkat ke final bola basket, cenderung bergerak menuju kekalahan dalam permainan. Ketika dia tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia tidak mabuk dan bahwa dia telah membiarkan lawannya membuat kesalahan besar mengorbankan kesatriaannya. Akhirnya dengan Acit dan Derek memenangkan final estafet, Befda juga memenangkan turnamen catur. Mereka bersatu kembali dengan Ani di lapangan basket, dan sementara Ani mendapat tembakan penalti dan mengincar 3 angka. Tembakannya meleset hampir 1 inci, menyebabkan H4 kehilangan GC dengan margin dekat. Kembali ke masa sekarang, Raghav terkejut pada saat kehilangan ini dan bertanya kepada Ani apakah dia merasa ingin bunuh diri pada saat itu. Setelah kalah dalam pertempuran sedekat ini, Ani, Derek, Mami, Acit, Seksa, Befda, dan Maya bergiliran menjawab dengan kalimat tidak menyesal sama sekali. Seperti yang kemudian dijelaskan Andi bahwa kilas balik di tahun 1992 bahwa Regi secara terbuka menyebut mereka juara alih-alih pecundang. Untuk pertama kalinya menciptakan gelombang sorakan keras untuk H4 dan memberi selamat kepada tim karena telah melakukan pertarungan yang bagus. Ani kemudian menjelaskan kepada Raghav bahwa para asrama H4 tidak pernah disebut pecundang lagi, dan bahwa bukan hasil seseorang yang memutuskan apakah dia dan adalah pecundang, melainkan upaya seseorang meyakinkannya bahwa dia berusaha sangat keras. Ani meminta Raghav untuk memasang wajah yang kuat dan melawan semua tantangannya dalam hidup, termasuk operasi. Dan saat dia dibawa ke teater operasi, Raghav memvisualisasikan Ani, Derek, Mami, Acit, Seksa, Befda, dan Maya dalam diri mereka yang lebih muda, menyemangatinya untuk bertarung melawan operasinya. Setahun kemudian, Raghav yang pulih sepenuhnya menghadiri hari pertama kuliahnya, meminta pemirsa untuk tidak pernah bertanya apa nama kuliahnya atau apa pangkatnya karena dia puas bahwa dia bisa menjalani hidup dan menikmatinya secara maksimal. Saat dia mencapai kampus baru, dia menertawakan pertanyaan seniornya saat penampakan orang tuanya yang sudah dewasa dan pecundang lainnya memandangnya. Four H4, boys.